Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai materi minat literasi mahasiswa. Saya, Andi Hairul Mada, selaku moderator dalam presentasi kelompok kami. Adapun anggota atau pemateri dari kelompok kami yaitu Dian Fadila Ulfa, Sri Eka Nurbasmawati, Rizky Ananda, dan Indah. Untuk mengefisiensikan waktu, saya undang kepada pemateri untuk menjelaskan hasil dari presentasi kali ini. Perkenalkan, saya Dian Fadila Ulfa akan menjelaskan mengenai minat literasi mahasiswa. Mahasiswa adalah agen of change di mana perannya diharapkan bisa membangun bangsa menjadi lebih baik di masa mendatang. Oleh karena itu, mahasiswa membutuhkan informasi lebih banyak. Hal itu bisa terjadi jika mahasiswa mempunyai budaya literasi yang baik. Nah, apabila mahasiswa mempunyai literasi yang baik, maka akan mengasah kemampuan seperti kreatif, kritis, inovatif, serta menumbuhkan budi pekerti. Namun, membaca bukan hanya aktivitas, melainkan otak dan pikiran juga terlibat untuk memahami makna bacaan. Jadi, minat membaca remaja harus memunculkan agar terciptanya masyarakat yang literal. Sekarang, kita dapat melihat keadaan minat baca mahasiswa. Rendahnya minat baca pada mahasiswa, hal ini dapat dilihat dari partisipasi mahasiswa di kelas saat mengikuti perkuliahan. Sebagian dari mereka cenderung diam dan hanya menerima informasi yang disampaikan. Nah, yang dimaksud di sini itu, sebagian dari mahasiswa jarang memberikan kritik, pendapat, ataupun pertanyaan dengan alasan dianggap pertanyaan atau kritikan tersebut kurang berbobot. Hal itu karena kurangnya pengetahuan yang dimiliki disebabkan kurangnya membaca. Baik, perkenalkan nama saya Rizky Ananda. Saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi minat baca mahasiswa. Faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu 1. Lingkungan. Lingkungan merupakan hal yang sangat berpengaruh dalam kehidupan seseorang, di mana kepribadian dan pola pikir seseorang akan terbentuk dari lingkungannya. Artinya, lingkungan yang baik dipengaruhi oleh orang-orang yang akan memberikan dorongan positif di setiap aspek kehidupannya. 2. Perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi memberikan dampak positif bagi berbagai kalangan, terutama kalangan akademisi dan pelajar. Teknologi juga memberikan dampak negatif bagi pengguna. Salah satunya yaitu dengan adanya teknologi, buku yang biasanya dibaca dengan jumlah eksemplar yang tebal kini tak terlihat lagi karena sudah dikemas dalam bentuk e-book dalam aplikasi gadget, sehingga minat untuk membaca buku sudah menurun. 3. Copy paste. Salah satu budaya yang sering terjadi di kalangan pelajar yaitu copy paste. Copy paste sering terjadi apabila pelajar ataupun kalangan pengguna teknologi lainnya menggunakan komputer ataupun internet untuk mencari tugas, artikel, berita, ataupun informasi yang dibutuhkan. Budaya copy paste sangat berpengaruh terhadap minat baca, karena dengan copy paste para pengguna teknologi merasa mudah dan diuntungkan, sehingga membaca tidak lagi dihiraukan. 4. Sarana kurang memadai. Sarana membaca sangat mendorong seseorang untuk membaca. Di antara sarana membaca adalah buku bacaan, lokasi, tempat membaca yang nyaman. Buku bacaan yang menarik serta tempat membaca yang nyaman juga akan memberikan daya tarik tersendiri kepada pembaca. 5. Kurangnya motivasi. Motivasi merupakan dorongan, ajakan, dan ketertarikan seseorang akan sesuatu. Motivasi membaca sangat dibutuhkan untuk mendorong seseorang gemar dalam membaca. Jika seseorang sudah mengetahui dan memahami manfaat dari membaca, maka seseorang akan menyadari betapa pentingnya membaca dan ketertarikannya akan semakin tinggi untuk membaca. Itulah faktor-faktor yang akan menjadi pengaruh besar seseorang dalam membaca.
Perkenalkan, nama saya Sri Eka Nur Basmawati, akan menjelaskan tentang kesadaran akan pentingnya membaca. Berdasarkan sebuah analisis terhadap penyebaran angket yang telah dilaksanakan, maka diperoleh data mengenai tingkat minat baca mahasiswa, di mana mahasiswa menjawab pentingnya membaca. Mayoritas jawabannya sangat penting dengan persentase 97% yang berada pada kategori yang sangat tinggi, di mana hal ini menandakan bahwa seorang mahasiswa sangat paham dengan peranan membaca dalam pemerolehan pengetahuan, di mana ketika menjadi mahasiswa pengetahuan harus didapatkan secara mandiri, tidak hanya mengandalkan pengetahuan yang disampaikan oleh dosen saja, di mana ada 2% dan 1% yang berada pada kategori yang sangat rendah, di mana rata-rata mahasiswa menjawab ragu-ragu dan tidak penting, di mana jawabannya mereka pilih berdasarkan pengalaman pribadi mereka, di mana kegiatan membaca menurut mereka merupakan kegiatan yang sulit dan tidak menarik bagi diri mereka. Hal tersebut di atas berbanding terbalik dengan realita membaca mahasiswa, di mana walaupun mayoritas mahasiswa sadar akan pentingnya membaca, namun alasan tersebut tidak menjadi dasar ataupun alasan mahasiswa untuk melakukan sebuah aktivitas membaca. Walaupun penting, mahasiswa merasa kegiatan membaca belum menjadi kegiatan yang menyenangkan serta menghibur. Mereka merasa berat dan mengantuk ketika mulai membaca, di mana kegiatan membaca pada mahasiswa dilakukan bila akan menyelesaikan tugas ataupun ketika akan menghadapi ujian saja. Perkenalkan, nama saya Indah. Saya akan membacakan tentang cara meningkatkan minat baca. Mahasiswa perlu memiliki rasa ingin tahu yang tinggi atas fakta, teori, prinsip, pengetahuan dan informasi terbaru seputar dunia keilmuan, serta keadaan lingkungan fisik yang memadai dan juga keadaan lingkungan sosial yang kondusif. Juga perlu memiliki rasa haus informasi, terutama yang aktual dimiliki oleh mahasiswa. Mahasiswa harus memiliki prinsip hidup bahwa membaca merupakan kebutuhan rohani. Baik, saya ucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pemateri. Adapun kesimpulan yang dapat ditarik dari presentasi kelompok kami, yaitu minat baca mahasiswa yang tinggi dapat menambah wawasan pengetahuan dan kecerdasannya. Bila dua hal ini bisa dimiliki, maka seseorang mahasiswa akan semakin percaya diri dan melahirkan sikap optimis dalam menilai dan menghadapi sesuatu. Itulah hasil presentasi kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.